Shalom, selamat sore teman-teman, sahabatku dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini saya bersama dengan teman-teman, adik-adik saya, tim dari P3K maupun teman-teman dari gereja. Kami diutus Tuhan dari Kota Kupang menuju ke Sumba Barat Daya. Minggu kemarin kami sudah melakukan kegiatan di Sumba Barat Daya kurang lebih 3 hari, dan juga yang hari yang keempat, kelima kami mengadakan penginjilan di beberapa kampung-kampung, dan lewat acara itu banyak orang dimenangkan datang kepada Tuhan, dan kami melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja secara sempurna lewat kami yang tidak berarti. Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Dan hari ini kami sudah ada di Sumba Timur, tepatnya di Kota Waingapu, di Bukit Persahabatan, di Mauhau. Dan saudara, sebelum kami kembali ke Kupang sebentar, saya rindu menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kali ini saya memilih di Waingapu karena beberapa hari kami sudah habiskan waktu di Sumba Barat Daya. Sekarang kami di Waingapu, Sumba Timur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pergerakan-pergerakan pelayanan-pelayanan yang kami lihat selama ini, gereja, komunitas maupun persekutuan doa harus memperhatikan beberapa hal penting. Maupun umat Tuhan, jemaat Tuhan harus memperhatikan beberapa hal penting untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada motivasi lain. Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, kita mau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, supaya pekerjaan Tuhan maju dengan pesat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak keberatan kita baca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Saya baca dengan cepat, saudara perhatikan secara seksama. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadi apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya itu di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak, mama, kakak, adik, saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik kita dari kalangan pendeta, hamba Tuhan, gereja atau apapun, dan juga jemaat, ketika kita rindu melihat satu pekerjaan Tuhan maju dengan pesat, pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik, kalau hati kita mengasihi Tuhan, maka kita rindu melihat pekerjaan Tuhan maju. Dan saudara, untuk kemajuan sebuah pelayanan itu bukan hanya terletak di tangan pendeta atau gembala, di mana kita harus melibatkan semua yang terlibat di dalam gereja, baik itu jemaat, kaum awam maupun majelis, semua hamba-hamba Tuhan, penginjil, misionaris, dan juga karunia-karunia yang ada kita libatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, Yosua dipilih oleh Musa untuk berperang melawan orang-orang Amalek. Nah saudara, ini satu hal yang luar biasa kita belajar dari pribadi Yosua. Dia begitu ada penundukan diri terhadap bapa rohaninya. Tidak ada kata dia membangkang atau dia melawan. Ketika dia diperintahkan, dia dipanggil untuk diperintahkan dengan satu berita, yaitu berperang. Bukan berita secara manusia, itu bukan berita yang sukacita. Ketika dia dipanggil, orang-orang lain mungkin berpikir ini satu berita yang baik. Ternyata ini berita untuk maju berperang. Tapi bagi Yosua itu bukan satu masalah, itu bukan sebuah problem. Tapi dia tahu itu adalah satu kepercayaan, kehormatan bagi dia. Dan besoknya dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Musa. Tanpa bersungut dia maju dan dia berperang. Dan saudara perhatikan baik-baik. Ini perjalanan orang Israel ketika mereka keluar
dari tanah perbudakan Mesir di padang gurun. Mereka berjalan setelah melewati Meriba, Masa dan Meriba. Dan saudaraku, mereka baru melewati masa pahit, masa sukar, masa sulit. Lalu kemudian mereka diperhadapkan lagi dengan peperangan. Ini perjalanan yang sangat sulit. Tapi saudara, ketika kita bertahan hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan, persoalan, masalah, tapi tidak ada tantangan, persoalan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ketika kita bertahan, maka kita akan masuk ke tanah Kanaan itu. Dalam perjalanan orang Israel hanya 2 pribadi yang bertahan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka begitu menekuni panggilan Tuhan. Mereka begitu mempercayai Tuhan. Mereka begitu mendengarkan pesan Tuhan. Dan mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga mereka berhasil melewati proses. Dan mereka menikmati tanah Kanaan. Demikian pula sekarang kita sementara berjalan menuju ke tanah Kanaan. Menuju ke surga. Dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada persoalan. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan ketika kita percaya. Dan kita akan melewati semuanya. Oleh sebab itu, satu hal luar biasa kita belajar dari Yosua, di mana dia taat terhadap bapa rohaninya, pembapaan. Di mana di Alkitab bercerita ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki bapa rohani. Kita melihat Elia dan Elisa, di mana Elisa memiliki bapa rohani Elia. Rasul Paulus dan Timotius, bapa rohani dari Timotius adalah Rasul Paulus. Ketika kita dibapai, ketika kita dirangkul, kita diayomi, satu saat nanti kita akan melihat hasil yang terbaik. Dan kita akan menikmati tanah Kanaan itu. Lalu kita belajar dari pembacaan kali ini adalah, saudara, ada pribadi, ada 2 nama, yaitu Harun dan Hur. Nah saudara perhatikan, ketika Musa dan orang Israel berperang melawan Amalek, ketika tangan Musa diangkat, maka orang Israel mengalami kemenangan. Tapi ketika Musa lemah dan tangannya mulai diturunkan, orang Israel mulai mengalami kekalahan. Nah saudara, di situ dalam pertempuran itu Musa mengajak ada beberapa nama, yaitu Harun, Hur, Yosua dan sebagainya dilibatkan. Nah, saudara perhatikan, ketika Musa mulai mengalami satu keletihan, saudara, maka di situ tanpa dorongan dari Musa, orang-orang bersama-sama dengan dia melakukan inisiatif. Mereka mengambil batu dan menaruh di bawahnya supaya Musa duduk di atas. Bukan hanya sampai di situ, Harun dan Hur juga mulai menopang tangan Musa yang lemah. Satu di sebelah yang kiri, satu di sebelah yang kanan. Mereka mulai menopang dan mengangkat tangan Musa supaya Musa tetap kuat. Karena ketika Musa kuat, maka Israel akan mengalami kemenangan. Nah saudara, ini gambaran ketika sebuah pelayanan, ketika sebuah pergerakan didukung, pemimpin-pemimpin kita didukung, leader-leader kita didukung. Kita dukung dengan motivasi yang tulus murni, tulus ikhlas, tanpa embel-embel. Ketika kita melihat pemimpin kita mengalami sebuah tantangan, mengalami sebuah dilema, kita mengambil inisiatif sendiri tanpa diperintahkan. Kita mulai merangkul dia, kita mulai menopang dia, kita mulai menguatkan dia. Dan saudaraku, ketika Musa mengalami kelemahan, mereka menaruh batu supaya Musa duduk. Lalu Harun dan Hur menopang tangannya. Saudara, Harun ini dia mewakili imam-imam, atau dia mewakili kalangan-kalangan hamba-hamba Tuhan. Ketika pemimpin gereja, pemimpin komunitas mulai mengalami satu masalah, mengalami satu tantangan, maka saudara, hamba-hamba Tuhan, teman-teman sekerja, pelayan-pelayan harus menopang, harus menatang. Lalu saudara, ada nama Hur. Hur ini juga dia mewakili, arti nama Hur itu artinya bangsawan. Hur ini mewakili kalangan bangsawan atau kalangan profesionalisme untuk mendukung sebuah pergerakan, sebuah gereja, sebuah komunitas, sebuah pelayanan. Perlu kerjasama antara kaum atau antara orang-orang yang dipanggil secara full time sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai nabi, dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan, majelis dan sebagainya, menopang pemimpin. Lalu semua jemaat dari berbagai kalangan profesionalisme mulai mendukung kepemimpinan. Nah, di saat itu saudara akan melihat pertumbuhan rohani yang besar, akan ada kebangunan rohani, akan ada ledakan yang besar. Ini adalah rahasia kebenaran firman Tuhan. Ketika ditopang oleh hamba Tuhan, ditopang oleh jemaat, ditopang oleh kaum bangsawan, oleh profesionalisme dari berbagai bidang ilmu, menopang sebuah pelayanan, menopang pemimpin, menopang seorang gembala. Lalu saudaraku, dari gembala ini terus memanifestasikan, memberikan motivasi, dorongan kepada penginjil Yosua untuk mengeksekusi setiap visi. Maka saudara, kemenangan saudara akan melihat dalam pelayanan saudara dan saya. Lalu saudara, Harun ini juga saudara berbicara tentang Harun itu berbicara tentang bagaimana seorang saudara. Harun adalah kakak dari Musa. Saudara, dia tahu
bahwa pilihan perkenanan itu jatuh di Musa. Bukan berarti Musa lebih hebat. Hanya dalam hal ini Tuhan memberikan visi kepada Musa. Maka sebagai kakak dia menyadari visi itu. Dia mau merendahkan diri. Dia tahu walaupun dia kakak, tetapi visi ini, visi pembebasan ini Tuhan berikan bagi Musa. Oleh sebab itu dia menopang dan dia mendukung. Lalu saudara, ada nama Hur. Hur itu juga mewakili, itu menurut penuturan para rabi di Israel. Memang tidak tertulis secara jelas di Alkitab, tetapi menurut penuturan para rabi yang dipercayai sampai hari ini, bahwa Hur itu adalah ipar daripada Musa. Itu adalah suami daripada Miriam. Nah saudara perhatikan baik-baik, sebuah pelayanan itu harus ditopang oleh orang-orang inti, oleh keluarga kita. Baik oleh keluarga kandung kita, ipar-ipar kita. Maka saudara akan melihat ketika keluarga kita mendukung, ada ledakan besar yang terjadi. Oleh sebab itu, untuk sebuah pelayanan mau berhasil, sebuah pelayanan mau maju, saudara butuh topangan. Saudara, kita tidak bisa membiarkan pemimpin kita, leader kita di komunitas, di gereja, kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Kita topang dia dengan doa, dengan apa yang kita punya. Hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan dia, topang dengan doa, dengar-dengaran dan terus menopang. Lalu kaum profesionalisme dari berbagai bidang ilmu, dukung dengan talenta masing-masing, dukung dengan karunia masing-masing. Semua keluarga kita dukung pelayanan. Maka saudara akan melihat ledakan yang besar. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-8, saudara. Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasalnya yang ke-8, saudara. Saudara akan temukan di situ, saudara, ada beberapa wanita-wanita yang kita baca sama-sama. Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Garis bawahi, melayani dengan kekayaan mereka. Ada beberapa perempuan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup mereka dulu hancur, dikuasai oleh berbagai ikatan kuasa kegelapan, tapi mereka dibebaskan. Dan juga ada beberapa nama perempuan yang kita baca di situ, merupakan istri dari pejabat-pejabat. Di situ ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Dan saudara, perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Oleh sebab itu, untuk sebuah pekerjaan Tuhan mau berjalan, saudara, kita harus memberi dengan tulus. Talenta kita, skill kita, kemampuan kita, kekayaan kita, kita beri untuk pelayanan. Dan saudara, hamba-hamba Tuhan semua terus menopang. Di saat itu hamba Tuhan menopang kaum profesionalisme dari berbagai bidang ilmu, para bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang berada, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan memberi dengan tulus. Lalu gereja mendukung penginjilan, Musa mendukung Yosua. Di saat itulah terjadi ledakan. Dalam penginjilan akan ada banyak jiwa dimenangkan. Dan ketika jiwa-jiwa dimenangkan, semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan kemuliaan. Semua mendapatkan hasil. Dan kemuliaan tertinggi hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jika saudara dan saya rindu untuk pelayanan kita, gereja kita, komunitas kita menjadi komunitas yang dinamis, kita minta supaya semua orang yang terlibat di dalamnya mengerti akan panggilan ini. Kita tidak boleh merasa diri lebih hebat. Kita semua memiliki panggilan yang berbeda untuk saling melengkapi. Seorang pemimpin, Tuhan selalu memberikan dia visi. Dia butuh topangan dari kalangan teman-teman hamba Tuhan. Dan dia butuh topangan dari jemaat. Dari semua kalangan mendukung. Dan dari saat itu juga saudara akan melihat penginjilan akan berjalan dengan dahsyat. Banyak jiwa dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melihat gereja komunitas kita bertumbuh dengan orang-orang yang bertobat menerima Yesus. Ada jiwa-jiwa yang senang untuk bergerak dalam penginjilan. Dan terjadi regenerasi. Dan terus reproduksi. Banyak orang akan dimenangkan. Dan seluruh dunia, setiap lutut berteluk, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya rindu untuk ada kemajuan di komunitas, di gereja kita masing-masing, coba kita belajar sama-sama firman yang telah kita baca hari ini. Dan saudara akan melihat ketika saudara mempraktekannya, maka saudara akan mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari
bumi Sumba, khususnya Sumba Timur, Waingapu, saya Octavianus Laumakani dan teman-teman mengucapkan selamat menikmati benih kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan dengan kekuatan Roh Kudus dan menikmati hasil yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.